Hellcat. Like a Hellcat. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Firman-Mu yang penuh kuasa dan penuh mujizat. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Karena apa? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hidup kita seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Biarlah waktu-waktu yang sisa ini kita pergunakan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang penuh kuasa dan penuh mujizat. Biarlah kami yang mendengarkan, baik kami mau menerimanya atau tidak mau menerimanya, pasti ada perubahan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolong pimpin ibadah ini mulai dari awal sampai akhir, agar kemuliaan-Mu dinyatakan. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, selamat datang di pelayanan media Magos. Hari ini kita akan sharing suatu tema dengan judul merestorasi iman kita. Yakobus 1 ayat 19 firman-Nya berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Artinya apa? Kita dalam mendengarkan suatu informasi, kita harus cepat menanggap, kita harus cepat dapat mengertinya. Tetapi dalam penentuan tindakan selanjutnya, kita masih perlu informasi dari sumber lain. Makanya kita sering harus menahan untuk mengumpulkan informasi itu menjadi banyak, supaya kita dalam pengambilan keputusan akan sangat bermanfaat dan bijaksana. Contoh, saya mungkin juga saudara-saudara pernah merasakan bahwa tetangga kita, atau mungkin juga teman kita, sahabat kita, teman sepelayanan kita, teman kerja kita, kok sekarang sudah terlihat lain karena bla 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 bla. Dan sekarang kelihatannya malah sudah tidak mau menyapa kita, dan mungkin saja sudah bercerita jelek atau bergosip tentang kita, atau malah ya menceritakan hal-hal yang merugikan diri kita. Kenapa ya? Nah, menanggapi hal seperti ini, kita sebagai orang percaya, kita perlu meyakini bahwa apa yang Tuhan firmankan pada Kejadian 1 ayat 31. Saya bacakan. Segala yang dijadikannya itu sangat baik. Jadi firman Tuhan sudah bilang, segala yang dijadikan Tuhan itu sangat baik. Jadi manusia, teman kita, sahabat kita itu sangat-sangat baik. Kita sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan apalagi, kita harus punya pikiran positif atas diri kita, atau punyailah pikiran yang memang betul-betul positif dan bijaksana. Karena pikiran positif tersebut datang dari mana? Dari pusat roh kita, yaitu hati kita. Dari hati ke pikiran dan keluar dalam sebuah tindakan, baik dalam mulut ataupun anggota badan kita.
Nah, kalau kita punya pikiran positif, berarti kita punya pikiran yang seperti Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita, yaitu karakternya Dia. Dia berikan kepada kita untuk karakter Tuhan Yesus itu ada di dalam diri kita. Yaitu apa? Kasih. Allah itu adalah kasih, itu karakter dari Tuhan. Sesuai firman-Nya, Yohanes 14 ayat 27a. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Oleh karena yang sesuai dengan yang diajarkan Tuhan Yesus tentang kasih, maka kita jangan pernah menghakimi agar kita tidak dihakimi. Karena apa? Semua ini adalah pekerjaan si iblis yang ingin agar iman kita tidak bertumbuh sesuai yang dikehendaki Tuhan. Jadi saudara kita, rekan kerja kita, sahabat kita, teman sepelayanan kita, semuanya mereka itu bukan musuh kita, tetapi iblislah musuh kita yang perlu dienyahkan oleh firman Tuhan dengan iman yang teguh dari kita orang percaya. Pertanyaannya, iman yang bagaimana sih? Jawabannya adalah iman yang telah Ia berikan kepada kita itu. Ini Tuhan Yesus ingin mengetahui bagaimana sekarang sih kondisi perkembangan. Karena iman itu diberikan oleh Tuhan. Kita lihat Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi iman itu diberikan oleh Tuhan Yesus. Ditegaskan juga dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita mendengar firman Kristus, Logos itu, kita diberikan benih. Benih firman itu supaya bertumbuh di dalam diri kita. Lukas 8 ayat 11, firman Tuhan berkata, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Jadi seperti perumpamaan dalam benih ini, ada yang benih ditaburkan di pinggir jalan, ada di tanah berbatu-batu, ada di semak belukar, dan di tanah yang subur. Tuhan menginginkan kita benih itu bertumbuh di tanah yang subur. Ya, supaya iman kita itu bertumbuh terus, bertumbuh sampai ke kasih akan semua orang. Itu pertumbuhan iman. Ya. Itulah sebabnya si penguasa udara ini selalu berupaya seperti singa yang mengaum-ngaum, ingin mempengaruhi serta mengintimidasi kita agar iman percaya kita tidak akan pernah bertumbuh. Karena apa yang dia inginkan? Benih tersebut dimakan burung. Kalau jatuh di pinggir jalan ya dimakan burung, hilang. Tidak diberikan pasokan makanan hingga mati dengan sendirinya. Yaitu kalau di tanah berbatu-batu ya pasti akan mati dengan sendirinya. Dan membiarkan tanpa perawatan. Artinya kalau benih itu dibiarkan saja tumbuh di tanah yang disebarkan benih tersebut, dia akan tumbuh bersama dengan lalang. Kalau tidak ada perawatan. Kalau ada perawatan kan lalang kita cabutin. Tapi kalau enggak, ya bisa kita kalah. Lalang yang berduri malah kita kena tusuk. Lama-lama iman kita hilang juga. Jadi meskipun iman ini Tuhan Yesus menginginkan agar itu bertumbuh dengan baik, itu kalau kita tidak memeliharanya, dia akan mati dan layu bersama-sama dengan lalang yang beraneka ragam. Dan semuanya ini dilakukan oleh si jahat atau si iblis itu dengan cara mempengaruhi hati dan pikiran kita agar membuat kita tidak sabar. Jadi kita itu harus selalu sabar. Kalau kita tidak sabar, ingat
ini perbuatan si iblis. Buat kita khawatir. Kalau kita selalu khawatir, ingat itu selalu perbuatan si iblis. Membuat kita gelisah, ingat itu selalu perbuatan si iblis. Membuat kita merasa kita tidak bisa atau merasa tidak punya kemampuan, itu perbuatan si iblis. Karena biasanya kalau dalam suatu pertemuan ada teman bilang, ya tolong didoakan ya. Oh saya nggak bisa. Kenapa? Banyak alasan. Ya itu ingat, itu perbuatan si iblis. Saya bisa karena ada Tuhan Yesus. Ada Roh Kudus yang selalu beserta dengan saya. Jadi jangan pernah bilang saya tidak bisa. Saya bisa. Mulutmu ada kuasa. Jadi apabila ada di hati dan pikiran kita merasakan sesuatu yang bukan atau tidak membawa damai sejahtera kepada kita, berarti kita sudah mulai menjauh dari iman yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Oleh karenanya kita perlu merestorasi iman kita, yaitu dalam kehidupan pergaulan ataupun kita ya bersosialisasi dengan masyarakat di sekeliling kita, dimanapun kita berada. Ada satu istilah, do not judge a person in your first impression. Jangan langsung kita menghakimi. Begitu dengar sesuatu langsung, oh dia begini, begitu. Nggak boleh. Ini artinya apa? Intinya adalah jangan cepat mengambil keputusan yang mungkin saja akan dapat berakibat kurang baik bagi kita. Jadi kalau orang banyak ngomong, suka ngomong dengan cepat, bereaksi sangat cepat, kita akan, orang luar bilang, bisa keseleo lidah. Nah, makanya kita pikir dulu sedikit, cari informasi lain. Oh, ini yang akan saya jawaban sebagai solusinya. Dan hal ini yang dilakukan oleh si jahat atau si iblis itu untuk mempengaruhi kita. Oleh karena itu, untuk menghindari ini, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Kenapa? Sekarang ini masih Tuhan pasti berkenan. Tapi kalau dia sudah datang, dia sudah tidak berkenan lagi ditemui. Dia sudah datang memisahkan, you yang jahat, you yang benar, yang akan ikut saya ini. Kamu ya berarti ikut yang lain dari saya. Jadi selama dia berkenan, cari Tuhan. Jangan cari yang lain. Jangan cari orang pintar atau apa. Dia penuh kuasa, penuh mujizat, dan dia penuh kasih, dan dialah sumber berkat kita. Jangan pernah ragu. Kalau kita ragu, bimbang, cemas, dan lain-lain, itu pikiran kita, dari hati ke pikiran, apa yang kita pikirkan itu akan datang kepada kita. Ayub 3:25. Karena apa? Oleh sebab itu, kita diingatkan untuk selalu setia sampai akhir. 2 Korintus 11 ayat 3 firman-Nya berkata, tetapi aku takut kalau pikiranmu disesatkan oleh kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya, semua kita tahu di Taman Firdaus, Taman Eden, Hawa dengan kelicikannya, si bapak segala pendusta, si ular itu menipu Hawa. Akhirnya dia panggil juga Adam, dan mereka akhirnya diusir dari Taman Eden. Nah, karena iman inilah yang menjadi dasar patokan bagi orang Kristen untuk bertumbuh agar dapat bersama Yesus di kekekalan nantinya, seperti yang Tuhan firmankan Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh,
siapa yang percaya tidak akan binasa. Dan Tuhan Yesus waktu datang karena begitu besar kasih Allah terhadap bumi hingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya tidak akan binasa, akan beroleh hidup yang kekal. Ya, bersama-sama dengan Bapa itu. Jadi yang penting dan perlu kita sadari dalam merestorasi iman kita yaitu Markus 9 ayat 23b. Markus 9 ayat 23b. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, jadi kalau kita jadi orang percaya sebagai anak Tuhan, tidak ada yang mustahil. Haleluya. Kita naikkan pujian, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat ini gemetar, takkan tidaknya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami telah diberikan penguatan oleh-Mu. Kami harus selalu percaya kepadamu dengan iman yang teguh. Karena kami telah dipindahkan dari kerajaan maut ke kerajaan terang dengan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Kita telah menjadi baru, sehingga iblis berada di telapak kaki kita. Nama-Mu selalu membawa kemenangan. Karena kalau Engkau bersama dengan kami percaya Engkau akan berjalan di depan kami seperti api yang menghanguskan, membakar segala rintangan apapun yang ada di depan kami. Untuk itu kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami tidak akan pernah takut, pernah bimbang lagi, khawatir lagi, karena kami percaya Engkau ada selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Turunlah berkat rahmat anugerah dari Tuhan Yesus memberkatimu, agar di tempat dimanapun engkau berada, berkat Tuhan melimpah atasmu dalam damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.